Salam damai Kristus. Keluarga-keluarga yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini, Rabu 11 November 2020, Gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, Uskup. Bacaan dan renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring dan tersungkur di depan kaki Yesus, lalu mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Keluarga-keluarga yang terkasih, mengawali renungan ini, saya mau menyampaikan kisah sebuah keluarga. Beberapa tahun yang lalu, sebuah keluarga yang telah terbina sekitar 7 tahun hampir saja selesai dengan sebuah kata perceraian. Suaminya berkeras mau menceraikan istrinya karena di matanya si istri tidak becus mengurus rumah tangga, terutama dalam mengelola keuangan keluarga. Mereka telah mempunyai 3 orang anak pada saat itu. Dan di mata suami serta seluruh keluarganya, si istri ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Bahkan di mata keluarga si istri sendiri pun, si istri ini adalah pihak yang bersalah. Maka pada saat itu, si istri benar-benar menjadi orang yang tersingkirkan dari tengah-tengah keluarga. Berbulan-bulan mereka tidak berkomunikasi. Bahkan si suami sempat meninggalkan istrinya. Dia tidak ingin berhubungan sama sekali dengan istrinya. Hanya satu kata yang ingin ia lakukan secepatnya, bercerai. Karena itu, ia juga telah berusaha menghubungi pengacara. Di lain sisi, si istri mencoba mengoreksi diri.
Lalu ia menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam keluarganya itu adalah bagian dari kesalahannya. Karena itu, ia mohon ampun kepada Tuhan dan ia tidak berusaha menyalahkan suaminya barang sedikit pun juga. Ia hanya berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan menjadi orang yang lebih baik nantinya. Ia sangat ingat akan janji perkawinan yang pernah diucapkannya. Setia dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dan saling mengasihi seumur hidup. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ia pegang firman Tuhan itu. Karena itu setiap hari ia berdoa, memohon belas kasih Tuhan agar keluarganya boleh diutuhkan kembali. Ia bahkan membuat janji di dalam hatinya, Tuhan, jika Engkau berkenan, keluargaku utuh kembali, maka aku akan memberikan diriku untuk melayani keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan-Mu melalui aku. Dan saudara-saudariku, Tuhan mengabulkan doanya. Dengan caranya sendiri, Tuhan kembali mempersatukan keluarga ini. Mereka menjadi akur kembali, dan mereka menjadi belajar dari kesalahan yang lalu. Mereka sama-sama kembali mengenali, mencoba menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing. Dan sampai hari ini, setelah 15 tahun berlalu dari peristiwa itu, keluarga ini tetap bertumbuh menjadi keluarga yang bahagia. Seperti yang dijanjikannya kepada Tuhan, si istri sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani keluarga-keluarga yang mengalami persoalan, pergumulan dalam kehidupan. Ia aktif di dalam gereja, dan suaminya, meskipun ia tidak tampil di depan bersama istrinya, namun di belakang layar ia sungguh mendukung setiap pelayanan yang dilakukan oleh istrinya. Semoga keluarga ini akan tetap menjadi keluarga yang terberkati karena rasa syukur yang ada di dalam istri dan suami ini yang setiap saat mereka ungkapkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan 10 penderita kusta. Dalam tradisi Yahudi, kusta dianggap sebagai penyakit kutukan, sebagai akibat dari dosa, dan hanya Tuhan sendiri yang dapat menyembuhkannya. Karena penyakit itu menular, maka penderita kusta disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan bersama. Pemimpin agama Yahudi bahkan membuat aturan tentang kusta melebihi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Misalnya, para rabi membuat aturan orang hanya dapat mendekati penderita kusta dengan jarak 2 meter. Dan apabila ada angin, menjadi 45 meter. Betapa jauhnya jarak antara penderita kusta
dengan masyarakat pada umumnya. Dan semua tindakan ini membuat para penderita kusta semakin sengsara dalam pengasingan mereka. Perlakuan Yesus sungguh berbeda dari apa yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi. Yesus tidak menyingkirkan penderita kusta. Ia tidak mengusir mereka. Malah sebaliknya, Yesus memandang, mengasihani, bahkan menyembuhkan penderita kusta seperti yang ia lakukan pada 10 penderita kusta dalam Injil hari ini. Walaupun pada akhirnya hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus mengucap syukur dan memuliakan Allah atas belas kasih yang telah ia terima dalam hidupnya. Saudara-saudariku, dalam kehidupan kita setiap hari, sadar atau tidak, kita sering sekali memiliki banyak cacat celah, kelemahan-kelemahan, keberdosaan yang membuat orang lain mungkin enggan berhubungan dengan kita, bahkan mungkin mau menyingkirkan kita dari kehidupan mereka. Tapi meskipun itu terjadi, janganlah putus asa. Seperti si kusta yang berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jika engkau mengalami pengabaian dan penyingkiran di dalam hidupmu, karena orang tidak berkenan terhadap engkau, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berseru agar Ia memulihkan setiap cacat celah, kelemahan, dan keberdosaanmu. Percayalah, seperti Yesus memandang, mengasihani, dan menyembuhkan orang kusta itu, Ia juga senantiasa memandang, mengasihani, dan mau memulihkan engkau dari setiap kelemahanmu. Tangan Yesus selalu terulur kepadamu. Dan saudara-saudariku, jika engkau merasakan kasih Yesus mengalir dalam hidupmu, pemulihan telah engkau alami, jangan lupa bersyukurlah kepadanya. Seperti orang Samaria yang datang kembali kepada Yesus, maka datanglah setiap saat kepada Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan yang engkau terima dalam hidupmu. Syukur bukan hanya sekedar kata-kata, tapi syukur yang dimaksudkan adalah tindakan yang nyata. Ungkapkanlah syukurmu dengan perbuatan-perbuatan baikmu, karena itu merupakan gambaran dari iman yang menyelamatkan, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Samaria itu. Ia katakan tadi, imanmu telah menyelamatkan dikau. Jika saudara-saudariku senantiasa mengisi hidupmu dengan rasa syukur melalui perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama, maka percayalah, keselamatan yang Tuhan janjikan sungguh menjadi milikmu, menjadi milik keluargamu. Karena itu, bersyukurlah senantiasa. Amin.